malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin, tanggal 5 April 2021. Saya membuat catatan harian ini jam 23:33 menjelang tengah malam. Kembali saya ingin memberikan Anda pencerahan, inspirasi, dan tentunya ilmu praktis yang harus Anda kerjakan. Semua yang saya sampaikan di Cahaya Kehidupan adalah ilmu-ilmu praktis yang harus Anda kerjakan. Mungkin Anda merasa aneh dengan apa yang saya sampaikan, tapi itulah cara yang memang harus Anda kerjakan kalau Anda ingin berubah. Ketika Anda merasa diri Anda itu benar, sementara hidup Anda tidak nyaman, maka Anda itu sedang ada di posisi yang salah sebetulnya. Jadi jangan selalu merasa benar ketika hidup Anda tidak nyaman. Banyak orang itu merasa benar, padahal sedang dalam kesalahan. Lucu ya, sudah salah gitu ya, tanda kutip tidak tahu ilmunya tapi merasa benar, lalu menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Ini harus Anda buang sebetulnya. Sifat seperti itu, sikap seperti itu harus Anda buang. Ketika Anda hidup tidak nyaman, hidupnya kurang bahagia, uangnya kurang, uangnya sedikit, sadarilah bahwa Anda ada di posisi pemahaman yang salah. Anda berada di posisi ilmunya yang salah. Sehingga harus berani mengganti ilmunya, mengganti pemahamannya, mengganti semua isi pikiran Anda. Kalau isi pikiran Anda tidak diganti, maka hidup Anda tetap saja. Kalau isi pikiran Anda diganti, hidup Anda pasti berubah. Karena hidup seseorang sepenuhnya tergantung dari isi pikirannya. Tuhan mengatakan, saya tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kamu itu merubahnya sendiri. Kitalah, Andalah yang punya hak untuk merubahnya, merubah isi kepala Anda. Jangan berharap Tuhan merubah kalau Anda belum mau berubahnya. Hari ini saya tadi memberikan kelas AMC online ke seorang mbak yang dia bekerja sebagai tenaga kerja migran di luar negeri, di Hong Kong tepatnya. Jadi tadi saya kelas online-nya dari saya Surabaya sama di Hong Kong. Dengan adanya kelas online, maka banyak orang semakin mudah belajar AMC. Yang dari luar negeri, dari Qatar, dari Hong Kong, dari Arab Saudi, dari Kuwait pernah, dari Jepang pernah, dari Amerika juga pernah, teman-teman Indonesia yang di sana, dari Malaysia, dari Singapura. Jadi mudah untuk belajar AMC, sehingga AMC semakin tersebar ke banyak orang, semakin masuk ke kepala semua orang, dan tentunya menjadi solusi bagi banyak orang yang mungkin dulu harus pergi ke Jakarta atau ke Surabaya, sekarang bisa tetap di kotanya meskipun jauh. Selama ada sinyal internet, maka kita bisa belajar AMC. Mbak tadi cerita ke saya bahwa dia sudah menerapkan apa yang di modul AMC di buku Alpha Telepati, sudah menerapkan. Dan dia coba katanya untuk mempengaruhi majikannya gitu ya, untuk memberikan tas yang dimiliki oleh majikannya kepada dia. Dia kerjakan telepatinya, dia pengaruhi, dan terjadi kata dia. Si majikan ini memberikan tas yang si mbak ini suka dengan cuma-cuma. Dan dia kaget, ternyata bisa gitu. Lalu dia coba lagi untuk geser hujan, kemudian untuk mempengaruhi orang, untuk supaya orang itu memberikan uang ke dia, dan terjadi. Dia kaget karena dulu waktu dia kecil katanya di Indonesia, dia tinggal di Semarang. Untuk mengerjakan hal yang ajaib seperti itu butuh banyak proses, butuh banyak ritual dan sebagainya. Tapi ketika ada baca modul AMC, kok nggak ada ya? Nggak perlu duduk meditasi, nggak perlu puasa dulu, nggak perlu baca ini baca itu. Ternyata simple, dia bilang, ternyata gampang. Dia seolah masa selama ini saya dibodoh-bodohi gitu. Padahal semuanya gampang. Dan dia tadi ketika belajar, dia semakin paham
dan cukup cepat belajarnya. Saya bilang Mbak ini cerdas gitu ya, dan dia mudah sekali dalam memahami dan kita belajar lebih cepat. Padahal saya tadi sambil nunggu tukang, karena saya tadi memberikan kelas SMS online di rumah saya yang di Safira, ada tukang yang ngirim kursi untuk masang di situ, sehingga harus sedikit terganggu dan saya nunggu tukangnya, jadi jeda yang lama, tapi cukup cepat selesainya. Dan saya salut bahwa Mbak ini meskipun dia terlihat bekerja sebagai TKW kalau bahasa kita ya, kalau bahasa ininya buruh migran di luar negeri, dia cukup cerdas dan pintar sebetulnya. Ketika dia belajar pikiran dan sebagainya, dia cukup nyambung. Kecerdasan, kepintaran seorang tidak terlihat dari sisi akademik sebetulnya. Makanya saya pernah buat video bahwa jangan melihat orang itu hanya dari gelar akademiknya aja. Belum tentu orang yang dia S1, S2, S3 itu cerdas. Kecerdasan itu tidak diukur dengan gelar akademik, tapi dari kebaikan hidupnya, kenikmatan hidupnya. Anda mungkin banyak cerita bahwa Bill Gates, lalu banyak orang-orang kaya di luar sana yang tidak lulus kuliah, tapi dia bisa hidupnya enak. Nah, ini membuktikan bahwa kecerdasan tidak selalu identik dengan gelar akademik yang bagus. Dan saya pun biasa saja dengan teman-teman yang dia S3, profesor dan sebagainya, karena saya tahu bahwa kecerdasan seorang kita tidak bisa lihat dari sisi akademiknya, tapi dari kebaikan hidupnya. Kalau hidupnya tidak nyaman maupun dia gelarnya S1, S2, S3, berarti dia belum paham, dia belum tahu ilmunya. Banyak orang seperti ini, dia terjebak hanya di ilmu akademiknya tapi lupa ilmu kehidupannya. Celakanya ilmu akademik tidak bisa dipakai untuk ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan dulu baru belajar akademik, itu yang betul. Tapi banyak orang sibuk mengejar akademik tapi lupa belajar bagaimana hidup, bagaimana ilmu kehidupan yang benar. Akibatnya banyak orang yang dia punya gelar akademis tinggi, hidupnya kurang baik, tidak kaya, tidak bahagia, hutangnya juga banyak, dan maaf, rumahnya juga kurang baik. Padahal dia gelar akademisnya tinggi gitu ya. Ini yang membuat orang akhirnya menganggap bahwa ngapain kuliah tinggi gitu ya. Memang nggak ada hubungannya, tapi yang penting adalah bagaimana Anda memahami ilmu kehidupan dengan benar. Kuliahnya bagus, Anda cerdas, punya ilmu kehidupan, hidup Anda lengkap. Ya, jadi sadari ini, dan bagi Anda yang mungkin tidak punya kesempatan untuk kuliah tinggi, tidak usah minder gitu ya, tidak usah merasa nanti gagal, belum tentu. Selama Anda paham bagaimana ilmu kehidupan, bagaimana menggunakan pikiran dengan benar, hidup Anda pasti sukses, hidup Anda pasti bahagia dan kaya. Jadi jangan merasa tidak bisa ketika saya hanya lulusan SMP, lulusan SD, lulusan SMA. No, kuncinya bukan itu. Hidup kaya, hidup bahagia bukan tergantung gelar akademisnya. Hidup kaya bahagia tergantung dari isi pikiran Anda, seberapa paham Anda menggunakan pikirannya, seberapa cerdas Anda menggunakan pikiran dengan benar. Itulah kunci kehidupan, bukan dari gelar akademis, bukan dari label yang didapat dari sekolah, tapi dari isi pikiran Anda. Kalau isi pikiran Anda baik, maka hidup Anda baik. Kalau isi pikiran Anda kaya, hidup Anda kaya. Begitu juga sebaliknya. Sadari ini dan selamat istirahat. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.